Dan ya, pada chapter 1073 seperti yang kita ketahui benar-benar chapter yang goks pakai banget. Dimana di satu sisi kakek tua Gorose yang biasanya ngendok di atas Redland kini turun gunung langsung ke lokasi yang pada saat ini Luffy pun berada di sana. Yang tentu ini akan menjadi hal yang amat sangat menarik dan patut ditunggu apa yang terjadi selanjutnya. Dan jika berbicara soal apa hal yang terjadi selanjutnya, maka besar kemungkinan itu akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kizaru sebelumnya. Ya, pada chapter sebelumnya Kizaru dengan sombongnya menyatakan kalau Mugiwara Ichimi dan juga Vegapunk mungkin benar-benar bisa kabur, tetapi semuanya tidak akan berjalan seperti yang mereka inginkan. Dan dulu pada chapter itu kita menganggapnya kalau apa yang dikatakan oleh Kizaru hanyalah sebuah kesombongan yang omong kosong. Tetapi dengan diketahuinya dalam armada Kizaru yang menuju Pulau Egghead menampung salah satu Gorose, tentunya ini menjadi hal yang sangat nyata kalau yang dikatakan oleh Kizaru sebelumnya tidak dilebih-lebihkan. Kizaru berbicara soal fakta. Karena entah bagaimanapun dengan hadirnya sosok Gorose di Egghead, tentu itu akan mengubah secara drastis jalannya pertarungan yang ada di sana. Dan tentu itu di luar dugaan daripada seorang Vegapunk. Kalau sang pemilik otoritas tertinggi dalam mengendalikan Seraphim benar-benar datang ke Pulau Egghead, dan kapanpun dia mau, dia bisa mengambil alih tuh Seraphim tanpa adanya halangan yang berarti. Tapi Min, emang seberapa kuat si Seraphim ini? Di solo Luffy pasti juga kalah. Ya, itu mungkin yang kita pikirkan, apalagi Seraphim ini ya secara dasarnya belum diuji soal kekebalan tubuhnya secara pasti. Rusak itu ada hal yang mungkin, dimana ini didasari pada waktu itu ya kita melihat respon dari Lilith dan Edison saat si Shock mau diserang oleh Mugiwara Ichimi. Tapi kali ini kita tidak berbicara soal seberapa kuatnya Seraphim, tetapi seberapa berpengaruhnya Seraphim ini di Pulau Egghead kali ini. Karena jika diperhatikan, salah satu hal yang menyebabkan suatu perubahan yang sangat signifikan dalam jalannya pertempuran yang sejauh ini terjadi di Egghead itu karena Seraphim. Ya, ketika Seraphim berada di pihaknya Vegapunk, pertarungan ini sepertinya menguntungkan pihaknya Vegapunk. Dan ketika Seraphim berada di tangannya CP0, jalannya suatu pertempuran benar-benar berada di tangannya CP0. Itu artinya jika nantinya Gorose datang dan Gorose mengambil alih tuh Seraphim, dan jika mengikuti alur sebelumnya, jelas Gorose akan diuntungkan dan jalannya suatu pertempuran itu akan menguntungkan pihak Gorose dan Marine di sana pula. Yang dengan begitu, orang-orang Vegapunk akan mengalami dampak buruknya dan mempertegas kalau hal yang dikatakan Kizaru sebelumnya itu adalah benar, yang mana skenario terburuk pun bakalan terjadi di sana. Dan ya, di sini ada satu teori atau suatu pradugaan yang sejak awal sudah ingin bahas di sini tentang skenario terburuk yang bakalan terjadi di Egghead. Cuman Mimin ragu ya, nih mau dibahas atau tidak, karena melihat Lucy yang KO sebelumnya dengan sangat easy-easynya melawan Luffy, kemudian disusul dengan Kaku yang gak banget melawan Zoro. Ya, itu membuat Mimin berkata, ini mah gak akan terjadi skenario terburuknya, orang lawannya easy-easy gitu. Sampai tibanya seorang Gorose dan berniat ke pulau itu, membuat Mimin yakin skenario terburuk pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Dan inilah saatnya untuk membahas teori itu, dimana teorinya adalah akan terjadi skenario terburuk di Egghead, dimana Vegapunk mati dalam tanda kutip ya, dan Pulau Egghead akan hancur dalam kondisi membeku. Dimana teori ini berlandaskan beberapa aspek, dimana yang pertama adalah cover Color Split yang ini, dan juga fakta bahwasannya Egghead sebenarnya adalah pulau musim dingin yang dihangatkan dengan suatu teknologinya Vegapunk, sehingga atau membuat Egghead menjadi tempat yang biasa aja suhunya, padahal ya di lautan sekitar pulau itu beriklim dingin yang sangat ekstrim, lebih parah daripada perairan yang ada di Drum Island. Itu artinya Pulau Egghead memiliki iklim yang jauh lebih ekstrim daripada pulau atau Drum Island.
Nah, skenarionya adalah teknologi Vegapunk itu akan hancur, sistem penghangat daripada Pulau Egghead akan tidak berfungsi, di mana tanda-tandanya itu sudah terlihat ya. Pertama, dom yang sebagai penghalang di Pulau Egghead sempat error sesaat, dan kemudian pada chapter kali ini laboratorium telah dihancurkan sebagiannya, sehingga cepat atau lambatnya seharusnya teknologi itu akan hancur dan Egghead akan menjadi pulau musim dingin yang sangat ekstrim yang memicu kerusakan seluruh hal yang ada di dalamnya, dimana itulah yang menjadi tanda-tanda skenario terburuk dimulai, yang sepertinya ya Vegapunk sendiri sudah memprediksinya. Maka daripada itu dia ngebet ingin cabut daripada pulau itu, walaupun di pulau itu banyak barang-barang berharganya, ciptaannya, dan alat-alat lainnya. Dan jika itu terjadi di mana Egghead membeku, ini akan sama halnya dengan yang dijelaskan pada cover yang satu ini. Ya, pada cover yang satu ini jika diperhatikan latar tempatnya adalah suatu desa atau kota yang membeku. Dan yang jadi menariknya di sana adalah jika diperhatikan di sana di salah satu bagian dindingnya ada tulisan yang bertuliskan No Soleil 1967, di mana kata soleil sendiri berasal dari kata Prancis yang memiliki arti matahari. Dan di sini ya dikatakan No Soleil itu berarti tidak ada matahari, yang mana daripada pradugaan Mimin di sini ya, yang menyebabkan kota terbeku di cover ini itu adalah insiden tidak adanya matahari ataupun energi panas lainnya, sehingga suhu begitu dingin dan kota mengalami suatu kebekuan tanpa adanya sistem panas ataupun lainnya, dimana secara ilmiahnya ini akan masuk akal. Dan kalian sadar tidak, dilansir daripada perkataannya Lilith dan juga hal yang kita singgung tadi di awal, hampir seluruh sumber daya yang ada di Pulau Egghead itu adalah energi api yang dikonvertkan, dan energi itulah yang menjadi pondasi utama berjalannya Egghead sampai seperti ini. Nah, bagaimana jika insiden di cover ini terjadi juga di Pulau Egghead, di mana Egghead akan mengalami no soleil, tidak adanya matahari atau tidak adanya energi api mereka, sehingga seperti yang Mimin katakan tadi di awal, kalau Pulau Egghead akan kehilangan sistem panasnya yang membuat suhu di pulau itu akan kembali normal dan seketika Pulau Egghead akan membeku. Dan skenario buruknya tidak sampai di situ, di mana ada kemungkinan Vegapunk atau hal yang berkaitan dengan Vegapunk juga akan mati membeku di sana. Karena di cover ini ya, jika diingat atau dilihat ada angka 1967 di sana, di mana jika berbicara soal tahun ya, tahu nggak sih kalian pada tahun itu sempat menjadi trending pada saat itu kalau pada tahun 1967 untuk pertama kalinya ada seorang dokter profesor bernama Dr. James yang menjadi orang pertama yang diawetkan secara dibekukan setelah kematiannya, dan dirinya merupakan seseorang profesor psikologi berusia 73 tahun yang meninggal karena kanker ginjal, meminta diawetkan dengan harapan bisa hidup kembali di masa depan. Dan ini dia, jika di Egghead kembali menjadi musim dingin yang ekstrim karena kehilangan soleil atau energi apinya, itu secara langsungnya juga berdampak kepada otak raksasa Vegapunk yang ada di sana, yang tentunya akan membeku juga. Dan ketika otak Vegapunk membeku, ada kemungkinan ini akan berdampak besar kepada Vegapunk dan juga para cloningan satelit lainnya, yang mana bisa dibilang jika skenario ini terjadi, kelangsungan hidup seorang Vegapunk bisa terancam. Belum lagi kedatangan daripada pihak Gorose yang memperbesar kemungkinan kalau Vegapunk akan mati seperti dokter yang tadi itu. Dan berbicara soal Vegapunk mati, secara dasarnya Saka telah membicarakan hal itu bersama Dragon pada chapter sebelumnya. Jadi, kesimpulannya adalah jika benar skenario terburuk bakalan terjadi di Egghead, dua di antaranya itu adalah Egghead akan membeku, kemudian Vegapunk akan mati sesuai perkataan Saka kepada Dragon sebelumnya. Dan dia, bagaimana menurut kalian? Apakah skenario itu bakalan terjadi, skenario terburuk di Pulau Egghead?